Selamat pagi anak-anak semua, saudara-saudara, rekan-rekan guru yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima mengatakan demikian. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu, anak-anak semua yang diberkati, pasti kita pernah menyaksikan pertandingan olahraga, atau justru kita menjadi orang yang terlibat dalam pertandingan itu. Kita ikut pertandingan. Pasti ada tujuan yang ingin kita raih, yaitu kita ingin mendapatkan juara atau kita ingin menjadi juara. Sebab setiap orang yang ikut pertandingan, tujuan utama mereka adalah menjadi pemenang atau menjadi juara. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Untuk menjadi seorang juara, tidak serta-merta kita ikut langsung jadi juara, enggak. Atau kita ikut lomba langsung kita jadi pemenang, tidak. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ada peraturan-peraturan yang mengikat seorang olahragawan atau seorang atlet untuk dapat melakukan pertandingan itu sehingga menjadi seorang pemenang. Nah, bagian firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa hidup kita dalam mengikut Tuhan juga adalah kehidupan seorang atlet atau kehidupan seorang olahragawan. Kita sedang bertanding. Tapi pertandingan di sini bukan pertandingan lari, bukan pertandingan senam, bukan pertandingan sepak bola, tetapi pertandingan iman. Artinya bahwa kita semua sedang bertanding. Kita sedang berjuang untuk mempertahankan iman. Supaya apa? Supaya iman kita tidak lepas. Supaya kita tidak keluar dari kasih Tuhan. Kita harus setia, percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap mengimani Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan. Kita setia kepadanya. Nah, inilah yang disebut perjuangan iman atau pertandingan iman. Setiap orang, mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, semua sedang berjuang mempertahankan iman. Nah, bagaimana cara mempertahankan iman? Seperti seorang olahragawan, ada beberapa hal. Pertama, seorang atlet itu harus taat peraturan. Peraturan olahraga dibuat supaya seorang atlet betul-betul melakukan tindakan seorang atlet dan menjadi seorang pemenang. Demikian juga kita sebagai orang percaya, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang Tuhan buat. Di mana aturan itu ada? Di dalam Alkitab. Jadi kita harus membaca Alkitab setiap hari supaya kita bisa mengikuti aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu menolong supaya kita menjadi baik, menolong supaya kita menjadi orang yang benar, serta menjauhkan dari dosa, menjauhkan dari kesalahan. Aturan itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Jadi jangan pernah meremehkan firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan setiap hari karena itu aturan yang akan menolong hidup kita. Semuanya harus mulai rajin membaca Alkitab karena di situ ada aturan. Kemudian yang kedua, fokus atau berpusat pada tujuan. Seorang olahragawan tujuannya apa? Tadi Mayor katakan tujuannya adalah juara. Nah, sebagai seorang yang sedang bertanding dalam iman, apa tujuannya? Tujuannya adalah memperoleh kemenangan iman. Supaya kita tetap setia, kita menjadi orang-orang menang, ya, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan masa lalu yang penuh dengan dosa. Kita harus menang. Tidak boleh kita katakan, dulu saya malas, sekarang saya juga harus malas. Tidak, dulu saya tidak bisa, sekarang saya harus tidak bisa. Enggak, sekarang harus bisa mengalahkan. Kenapa? Karena ada kemenangan yang Tuhan beri. Tujuan kita kan itu, untuk meraih kemenangan. Nah, saudara-saudara, anak-anak semua, menang di sini adalah menjadi seorang yang dapat bertahan, dapat memperoleh kemenangan. Itu yang disebut menang. Seorang atlet tidak semua jadi juara satu, hanya satu. Tapi semua yang mencapai garis finish ya, garis akhir, itu orang yang menang.
Betul ya? Menang juara 1, 2, 3, 4 itu kan menang ya. Cuma juara satunya cuma satu gitu. Jadi kita semua orang-orang yang sedang percaya kepada Tuhan berjuang, kita semua akan sampai garis akhir kalau kita tadi taat pada aturan, kemudian kita fokus tujuannya. Ada pernah anak-anak lihat, saudara-saudara lihat orang berlari atau orang sedang melakukan sesuatu, matanya jelalatan gini, gini sambil berlari, ada pasti nggak sampai, ataupun sampai pasti nubruk, salah jalan, nubruk temannya atau lain sebagainya. Jadi fokus, arah tujuan itu penting supaya apa? Kita meraihnya. Nah sekarang tujuan anak-anak apa? Tujuan guru apa? Tujuan teman-teman semua apa? Dalam menjalani belajar ini tujuannya apa? Santai-santai aja boleh, ngisi waktu kosong boleh, daripada di rumah boleh, tapi tujuan yang pasti apa? Berhasil untuk anak-anak, berhasil untuk pengajaran guru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang sebagai atlet-atlet iman, ya, sebagai olahragawan iman. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.